Shalom teman-teman Permata. Gimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa kan ya. Walaupun kita di PA kali ini kita tidak bisa berkumpul bersama, tapi kami yakin berkat dan cinta Tuhan tetap menyatukan kita. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat pada malam hari ini Tuhan. Engkau telah membimbing kami hingga saat ini ya Tuhan. Tuhan, walaupun kami berjauhan, tapi kami tetap dalam cinta-Mu ya Tuhan. Kami ingin beribadah PA ini ya Tuhan. Berkati ibadah PA kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Nah, buat teman-teman Permata, di masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap harus berpegang teguh pada Tuhan. Bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhanlah kekuatan kita. Untuk itu teman-teman, mari kita angkat satu lagu pujian, Tuhanlah kekuatanku. Kita diajak untuk berwaspada, kita diajak untuk menjaga diri kita pribadi masing-masing. Tapi janganlah kita menjadi takut yang berlebihan teman-teman, karena yang berlebihan itu tidak baik. Dan juga kita harus yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti datang ke kita, pasti datang di negara kita. Oleh karena itu kita mau angkat pujian pertolongan ini.
Pertolongannya tiada henti-hentinya dan tiada pernah mengenal kata terlambat. Tetap tenang, tetap berdoa dan belajar. Buat yang kerja, tetap semangat. Buat yang sedang kuliah, yang masih belajar, tetap belajar. Untuk yang cari jodoh, pasti ketemu. Karena itu kita mau pulang lagi lagu pertolongan dari Allah. Nah, jadi tadi kita sudah menaikkan lagu pujian dan penyembahan kita untuk Tuhan. Untuk itu sekarang kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak kita, Kak Vikaris Mary Brudinti. Check it out! Shalom Permata, dimanapun kamu berada saat ini, senang sekali kita masih bisa ketemu di PA Permata meskipun melalui video. Jadi kami semua berharap teman-teman Permata yang tinggal di Bandar Lampung, yang kerja di luar Bandar Lampung, ataupun yang kuliah sudah pada pulang ke Medan, ke Sumatera Utara, semuanya harapan kita dalam keadaan baik-baik saja. Yuk, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sampai hari ini Engkau menjaga kami dan melindungi kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan PA Permata, biar Tuhan berkati kami semua sehingga firman ini sampai ke dalam hati kami bisa melaksanakannya, kami akan belajar menjadi page, bukan menjadi sesa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman Permata, kenapa saya di sini? Kenapa saya di padi-padi? Karena memang tema kita dan bahan kita berhubungan dengan yang namanya padi. Oke, kita baca bahan kita terambil dari Matius 13 ayat 36 sampai dengan 43. Jadi teman-teman, kalau ada Alkitabnya di rumah boleh dibuka, di Androidnya juga boleh dibuka. Sama-sama kita baca. Matius 13 ayat 36 sampai dengan 43, beginilah firman Tuhan. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman.
Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkannya ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Teman-teman Permata, tema kita hari ini adalah benih si mehuli entah sesa, ataupun dalam bahasa Indonesianya adalah benih yang baik atau lalang ataupun sesa. Jadi itu adalah sebuah cerita perumpamaan yang diceritakan langsung oleh Tuhan Yesus di depan murid-muridnya. Jadi Yesus cerita begini, ada seorang tuan. Tuan ini memiliki ladang. Di ladang itu, tuan ini menanam benih gandum. Kalau dalam bahasa Karo, dia disebut page ataupun padi. Kenapa? Karena memang di Indonesia, gandum itu bukan makanan pokok. Makanan pokok kita adalah padi yang akan diolah menjadi beras. Nah, diceritakan bahwa tuan ini menanam benih gandum ataupun padi di ladang yang dia miliki. Lalu ketika dia beristirahat pada malam harinya, musuhnya datang ke ladang itu dan menaburkan benih lalang. Lalu besok paginya, datanglah pekerja-pekerja tuan itu ke ladang dan dia melihat ada benih gandum ataupun padi dan juga benih lalang yang tumbuh bersebelahan. Lalu para pekerja tuan itu berkata seperti ini, "Tuan, biarlah kami mencabut benih-benih lalang itu dan membiarkan padinya tumbuh." Tapi apa kata tuan itu? Jangan dicabut. Biarkan saja lalang dan padi itu tumbuh bersama-sama. Nanti ketika waktu panen tiba, padi akan kita masukkan ke dalam lumbung dan lalang akan kita buang ke dalam api. Teman-teman Permata, inti dari cerita ini artinya adalah seorang tuan di situ berarti adalah Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Tuhan mempunyai sebuah ladang. Ladang itu adalah dunia ini. Nah, pada satu kali tuan itu menanam bibit padi ataupun gandum di ladangnya. Artinya Tuhan menanam kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Dan pada saat Tuhan beristirahat dari penciptaan, datanglah musuhnya, si iblis. Dia menanam bibit ilalang di dunia. Artinya iblis datang menanam kejahatan di dunia ini. Teman-teman Permata yang dikasihi Tuhan, pada saat itu kejahatan dan kebaikan hidup berdampingan. Lalu ketika para pekerjanya ataupun malaikat-malaikat Tuhan melihat ada kejahatan dan kebaikan di tengah dunia, malaikat itu bilang, "Tuhan, biarlah kami mengambil kejahatan dan membiarkan kebaikan tumbuh di dunia." Tapi apa kata Tuhan? Jangan, biarkan mereka tumbuh bersama-sama. Kenapa? Karena ketika mereka ini kecil, kita tidak bisa membedakan ini padi atau lalang. Soalnya daun mereka, pohon mereka itu mirip sekali. Kita hanya bisa membedakan ketika nanti mereka sudah besar. Nah, Tuhan bilang apa? Nanti ketika masa panen, ataupun nanti ketika akhir zaman, Yesus datang yang kedua kali di dunia ini, padi akan dimasukkan ke dalam lumbung, lalang dibuang ke dalam api. Artinya teman-teman terkasih, semua orang yang baik, semua orang yang mempertahankan kebaikan akan Tuhan masukkan ke dalam kerajaannya, yaitu kerajaan surga. Tapi semua orang yang jahat akan dibuang ke dalam api neraka. Inti cerita dari firman ini adalah Tuhan mengizinkan kebaikan dan kejahatan hidup berdampingan. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau jadi yang baik atau mau jadi yang jahat. Ingat, yang baik akan masuk surga, yang jahat akan dibuang ke dalam api neraka. Sederhana sekali dan gampang dimengerti ya cerita Permata hari ini. Nah, PA kita kali ini, kita juga akan memperingati hari ulang tahun adik-adik KKR kita yang ke-130. Ya, mereka lebih tua sih daripada kita. Ya, kita juga mantan KKR dulu ya. Nah, teman-teman Permata yang di rumah, yang dikerja atau di mana-mana aja, kalau di daerah kalian itu ataupun di tempat kalian tinggal, di rumah kalian ada anak KKR, ceritakan cerita ini dan ajari mereka untuk tumbuh seperti padi, jangan seperti lalang. Tuhan Yesus tidak pernah menuntut seorang manusia harus menjadi baik,
tapi Tuhan Yesus memberikan pilihan. Apakah manusia mau jadi orang baik atau jadi orang jahat? Jadi sekarang kita memilih mau jadi orang baik atau jadi orang jahat. Adik-adik KKR kita dari kecil harus kita didik supaya mereka tumbuh seperti padi. Jangan seperti lalang yang merugikan. Anak-anak kecil di masa karantina seperti sekarang ini, di masa karantina corona seperti ini, maaf sekali ya, suka silap ya. Jadi teman-teman Permata, kalau ada adik-adik KKR kita di sekitar rumah kita, ajarilah mereka untuk tetap rajin belajar, kerjakan PR dan tugas di rumah. Kenapa? Karena anak sekolah itu diliburkan, bukan liburan. Dan di masa-masa COVID-19 ini, ajak juga anak-anak KKR untuk berdoa, baca firman Tuhan, dan ceritakan tentang cerita-cerita Alkitab yang cocok untuk anak-anak. Selamat menjadi berkat, selamat menjadi padi, jangan jadi lalang. Dan ingat, tetap bertumbuh di dalam iman. Sampai jumpa di PA Permata selanjutnya. Yuk kita tutup firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih-Mu, anugerah-Mu, Engkau selalu memberkati kami, menjaga kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk rezeki dan keluarga yang masih Engkau berikan kepada kami. Dimanapun kami berada saat ini dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati kami, Tuhan jagai dan lindungi kami, sehingga segala sesuatu yang tidak baik tidak bisa mengganggu kami. Dan biarlah Tuhan Engkau menjadikan kami semua benar-benar menjadi permata, bersinar dimanapun kami berada, bersinar untuk siapapun yang ada di sekitar kami. Terkhusus untuk adik-adik kami KKR, Tuhan ajari kami permata ini, sehingga kami bisa berguna, bisa mengajari adik-adik kami KKR untuk bisa tumbuh menjadi padi, membawa kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, untuk kami semua yang sedang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan kami. Kami yang sedang kuliah dan SMA, Tuhan berkati studi kami. Kami semua yang mencari jodoh, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, gimana firman Tuhan hari ini? Pastinya terberkati kan? Nah, kita mau tutup ibadah kita dengan bernyanyi Si Beritakan Berita Si Meriah. kita mau bersatu di dalam doa, kita berdoa. Selamat malam Bapak, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak, Engkau telah menyertai kami di PA kami pada malam hari ini ya Bapak. Tuhan, walaupun PA kami pada malam hari ini kami melaksanakannya di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya Engkau tetap menyertai kami dimanapun kami berada ya Bapak. Tuhan Yesus, kiranya apapun yang kami dengar tadi dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Begitu juga Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja ya Bapak. Tuhan, di sini kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini masih dalam perkuliahan, begitu juga dalam persekolahan. Kiranya Tuhan yang berkati mereka di dalam pendidikannya ya Bapak. Kiranya walaupun mereka harus belajar online melalui daring, kiranya Tuhan Yesus supaya tetap sertai mereka sehingga mereka mendapatkan pendidikan dan dapat mereka pakai dalam kehidupan mereka ya Bapak. Begitu juga untuk teman-teman kami yang saat ini sedang dalam pekerjaan Bapak, kami berkati mereka ya Bapak,
untuk teman-teman saat ini yang mungkin sudah WFH, mungkin Engkau tetap menjaga dan melindungi mereka ya Bapa dari segala sakit penyakit Tuhan. Begitu juga untuk teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan, Engkau yang temukan dengan pekerjaan yang sesuai, yang pantas untuk didapatkan ya Bapa. Tuhan, di sini kami juga berdoa untuk teman-teman permata kami yang mungkin sedang mencari jodoh Tuhan, kiranya Kau yang pertemukan mereka dengan jodohnya yang berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Untuk kehidupan kami selanjutnya Tuhan, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasih-Mu saja ya Bapa. Begitu juga untuk PA kami yang akan datang, kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasih-Mu saja. Kiranya Kau yang menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa di PA Permata minggu depan. Terus jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati.